warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam pelajaran bahasa Arab. Pada pagi hari ini kita akan membahas ad-darsul khamis, ya, pelajaran kelima. Baik, di sini saya akan baca, ya. Al-Kitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Apakah kitabnya Muhammad di sini wahai Yasir? Nah, jadi kita sudah jelaskan sebelumnya, suatu kata itu pada dasarnya dia adalah marfu atau tanda aslinya itu dhamma. Misalkan kitabun, Muhammadun, Yasirun, ya, qalamun, maktabun, semuanya bun semua, ya, un semua. Nah, kita sudah pelajari pada pelajaran sebelumnya, salah satu yang membuat dia berubah garisnya itu adalah huruf jar. Nah, di sini kita baru belajar ada 4 huruf jar, ya. Apa itu? Yang pertama fi, ala, kemudian min sama ila. Itu yang baru kita bahas, itu yang kita bahas sebelumnya. Jadi misalkan kitabu al-maktabu, ya, al-maktabu. Kalau dikasih alif lam berarti tidak ada tanwin. Al-maktabu, kita mau bicara di atas meja sekarang. Berarti bahasa Arabnya alal maktabi. Jadi yang bu tadi berubah menjadi bi. Nah, itu jelas. Jadi salah satu yang sudah kita pelajari, ya, yang membuat dia berubah baris akhirnya adalah huruf jar. Jadi, yang membuat dia jar, ya, satu huruf jar. Yang kita sudah pelajari fi, ala, min, kemudian ila. Ini yang pertama, contohnya alal maktabi. Jadi yang berubah adalah baris akhir. Di sini yang pada awalnya tadi sebelum ada ala adalah al-maktabu, ya. Di sini awalnya bu, akhirnya karena masuk ala ini berubah menjadi bi. Ini yang sudah kita pelajari. Nah, di pelajaran kelima ini yang membuat dia jar atau baris bawah kasrah, ya, tanda aslinya itu adalah idhofah, karena dia itu adalah idhofah. Ada yang tahu apa itu idhofah? Kita mungkin sudah pernah belajar di idhofah. Masih ingat apa itu idhofah? Siga? Pernah belajar idhofah? Jadi idhofah itu gabungan dua kata tapi memiliki satu arti. Jadi dua kata memiliki satu arti. Contohnya, ini ada kata qalamun. Kemudian ada kata al-ustadu, ya. Ini ada berapa kata? Qalamun al-ustadu. Nah, di sini artinya apa? Pulpen. Al-ustadu artinya guru atau guru lah, ya, ustad gitu. Nah, ini kan ada dua kata. Ini artinya pulpen, ini artinya guru, ya, guru. Jadi berbeda dia. Nah, sekarang ketika saya gabungkan dua kata ini maka satu artinya. Jadi apa dia? Qalamul ustadi. Nah, yang zu di sini berubah menjadi di. Dari segi makna dia juga berubah maknanya. Jadi bukan dua-duanya dimaksudkan, tapi cuma satu. Mana itu? Pulpen itu saja. Jadi pulpen saja dimaksud. Qalamul ustadi kalau diartikan pulpennya guru atau pulpen milik guru. Ya, begitu. Itu maksudnya. Digabungkan dua kata. Nah, kalau dalam kaidahnya yang kata pertama ini disebut dengan mudhof, ya. Mudhof. Yang disandarkan kepadanya, digabungkan padanya, mudhof.
mudhafun. Yang kedua ini disebut dengan mudhafun ilaihi. Jelas ya? Mudhafun ilaihi. Jadi al-ustadz ini digabungkan ke kolamun gitu, digabungkan ke kolamun ini biar jelas pulpen ini milik siapa, tapi bukan guru yang dimaksud gitu ya. Ketika kita ngomong kolamun ustadi bukan guru yang kita maksud, tapi pulpennya yang kita maksud. Kalau di sini kan ketika ada berpisah dua-duanya kita maksud pulpen dan guru gitu ya. Tetapi ketika kita gabungkan menjadi satu kata, ketika kita gabungkan dua kata ini, maka dia menjadi satu arti gitu ya, yaitu pulpennya ustaz. Itu namanya idhofah. Ditambahkan ya. Nah, jadi al-ustaz ini ditambahkan kepada pulpen. Aslinya sebenarnya dimaksudkan adalah pulpen. Cuma kita sandarkan kata atau gabungkan kata al-ustaz ini biar jelas pulpen ini milik siapa. Nah, kaidahnya yang pertama ya. Jadi mudhof ya namanya ini. Mudhofun ini harus merupakan kata benda atau isim. Jadi fi'il nggak bisa menjadi mudhof, kata kerja nggak bisa. Kemudian yang kedua, yang pertama apa nih? Satu di sini ya. Yang pertama itu harus isim atau kata benda. Yang kedua, tidak boleh bertanwin. Jadi tidak boleh bertanwin. Tidak bertanwin ya. Tidak bertanwin. Ini kan kalau dasarnya tanpa alif lam harusnya kolamun ya. Tapi karena dia menjadi mudhof maka tidak ada tanwinnya. Tapi dia berubah menjadi kolamun ya. Kemudian al-ustad yang kedua al-ustadi yang pada dasarnya dia adalah dhammah al-ustadu, tapi karena dia menjadi mudhofun ilaihi maka dia menjadi majrur. Tandanya di sini adalah kasrah ya. Begitu ya. Paham kira-kira? Nah, sekarang di buku itu dicontohkan Akitabu Muhammadin hadza ya yasiru, Akitabu Muhammadin hadza ya yasiru. Apakah kitabnya Muhammad ini wahai Yasir? Nah, gitu ya. Jadi di sana mana mudhafun ilaihi? Akitabu Muhammadin hadza ya yasiru. Mana yang dimaksud dengan idhofah di sini? Yang idhofah dulu sekarang. Mana idhofahnya? Berarti dua kata yang digabungkan jadi satu. Ada dua kata yang digabungkan ya? Kitabu sama Muhammad. Ini kitabnya Muhammad. Ini yang digabung menjadi satu. Maksudnya satu arti ya. Jadi yang dimaksudkan sebenarnya adalah kitab saja. Muhammad nggak dimaksudkan. Muhammad itu digabungkan ke sini biar jelas bahwa ini milik Muhammad. Jadi kitabu Muhammadin. Kitabnya Muhammad. Nah di sini kenapa bertanwin? Karena tidak ada alif lam. Memang dia ada kalau nama orang kan nggak boleh dimasukin alif lam. Kalau di sini kan tanwinnya hilang kenapa? Karena ada alif lam. Paham jelas ya? Baik, yang saya lanjutkan ini, saya baca ya. La hadza kitab Hamidin. Mana idhofahnya di sini? Kitabu Hamidin. Kitabu sebagai mudhof, ingat. Kemudian Hamidin menjadi mudhofun ilaihi. Jadi kaidahnya mudhofun ilaihi itu pasti baris ba atau pasti majrur. Majrur dia ya, pasti majrur. Contoh lagi, kita baca lagi. Aina kitabu Muhammadin? Nah, jelas ini kitabu Muhammadin. Huwa 'alal maktabi hunaka. Huwa 'alal maktabi hunaka. Di sini enggak ada ya. Huwa 'alal maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin? Apa artinya? Di mana buku Ammar? Di mana buku Ammar? Mana idhofahnya? Buku daftaru sama Ammar. Ya, mana mudhofnya? Daftaru mudhofun ilaihnya? Ammar. Ammarin.
Jadi baris jadi apa majrur ya bahasa nahwinya. Aina daftaru amalin. Huwa, kata ganti yang sudah kita pelajari ada dua, huwa sama hiya. Huwa untuk laki-laki, hiya untuk perempuan. Huwa ada maktabil mudarrisi, dia di atas meja guru. Mana mudhofnya? Mudhaf saja, mudhaf. Ya? Maktabi. Bagus. Mana mudhafun ilaihnya? Mudarris. Nah, majrur enggak dia? Jarur. Mudhafun ilaih selalu majrur. Majrur. Nah, jadi kita sudah belum kita selesaikan dulu ya. Qalamu man hada ya Ali, hada qalamul mudarrisi. Mana mudhafnya di sini? Hada qalamul mudarrisi. Qalamu. Kemudian al-mudhafun ilaihnya Mudarris. al-mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi, mana mudhafnya? Akibatu. Al-mudarrisi apa dia? Mudhafun ilaih, dia majrur ya. Kata ganti kalau muannas atau perempuan, hakibatu itu kan perempuan ya. Jadi yang dilihat nanti adalah mudhafnya ya. Kalau mudhafnya muzakkar berarti kata gantinya muzakkar. Tetapi kalau mudhafnya itu muannas, enggak usah lihat mudhafun ilaihnya. Jadi dia muzakkar atau muannas, lihat mudhafnya. Di sini mudhafnya muannas, mudhafun ilaihnya muzakkar. Nah, jadi kembali kepada mudhaf, berarti dia muannas. Maka kata gantinya adalah hiya. Hiya tahtal maktabi, dia di bawah meja. Ada pertanyaan dan sampai sini sudah jelas ya? Baik, saya ulang ya. Jadi yang baru kita pelajari, yang merubah i'rabnya ya, merubah baris akhirnya itu, yang pertama huruf jar. Dan baru kita pelajari 4 huruf fi, ala, min, sama ila. Kemudian ada huruf yang lain tapi belum kita pelajari gitu. Jadi ini sekedar sebagai pengenalan saja. Kemudian yang kedua adalah idhofah, karena dia idhofah atau mudhafun ilaih. Karena dia menjadi mudhafun ilaih maka dia majrur, maka dia baris. Jelas kayaknya ya? Silakan sini dulu.